How are you everyone? I hope everybody is doing fine. Welcome again to Bahasa and Sastra Inggris for 12th grader. Kali ini kita akan berbicara mengenai conditional sentences. Nah, kita sudah membahas bagian pertama tentang conditional sentences dalam bentuk handout. Kali ini saya ingin menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Saya sudah mengirimkan video dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini untuk menjaga jangan ada yang kurang bisa memahami. Jadi saya mencoba menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalimat if conditionals itu paling tidak jenisnya ada 4, namanya zero, first conditionals atau conditional type 1, second conditionals, dan third conditionals. Kita lihat secara garis besarnya. Tadi sudah saya katakan bahwa conditional sentences itu ada 4. Yang namanya if sentences atau conditional sentences. These sentences are into halves. Jadi ini terdiri dari 2 bagian kalimat. Bagian pertamanya itu namanya adalah the if part atau kita sebut nanti namanya dengan if clause. Kemudian bagian yang kedua atau setengah keduanya itu where you can use words such as can, will, may, might, could, and would, atau yang kita namakan dengan main clause. Jadi ada if clause yang biasanya dimulai dengan if, kemudian bagian kedua main clause yang biasanya sebuah kalimat yang biasanya ada kata-kata can, will, may, might, could, and would, yang biasanya kita namakan dengan main clause. Oke, selanjutnya kita mulai dengan type zero conditionals. Nah, zero conditionals itu pertama, when the time being referred to is now or always. Nah, ketika kalimat ini kita gunakan ketika kita mau merujuk kepada waktu sekarang atau menunjukkan sesuatu yang selalu terjadi, now or always. Kemudian, the situation is real and possible. Situasinya nyata dan mungkin terjadi. Often used to refer to general truth. Biasanya kalimat seperti ini digunakan untuk merujuk kepada kebenaran umum. Nah, tenses yang digunakan, the tense in both parts of the sentence is the simple present. In zero conditional sentences, the word if can usually be replaced by the word when without changing the meaning. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini zero conditionals, jadi ada if clause yang setengahnya, kemudian ada main clause. Biasanya if clause itu di zero conditional itu if ditambah dengan simple present. Kemudian main clause-nya itu pakai simple present. Ini logikanya seperti ini. If this thing happens, that things happen. Kalau ini terjadi, maka yang itu juga akan terjadi. Misalnya ini tentang kebenaran. If you hit ice, it melts. Nah, kalau kalian memanasi sebuah es, maka es itu akan mencair. Jadi, if you hit ice, it melts. If it rains, the grass gets wet. Kalau hujan, maka tanaman akan basah. Nah, kita lihat ini. Simple present itu biasanya formulasi kalimatnya itu ada subjek, kemudian ada verb one. Jadi ini if you hit ini adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian simple present juga subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Jadi kedua-duanya menggunakan kalimat simple. If you hit ice, it melts. If it rains, the grass gets wet.
Nah, sekarang saya kepingin kalian untuk meneruskan kalimat ini. If I oversleep, kira-kira secara umum apa yang terjadi kalau Anda ketiduran? Nah, jawabannya ditulis di mana? Cukup dituliskan di komentar di bawah di bagian video ini. Ya, dituliskan di komentar. Nantinya saya akan buka channel YouTube-nya, kemudian saya akan lihat siapa-siapa saja yang memberikan komentar. Selanjutnya, type 1 conditional atau kalimat if clause tipe yang pertama. Nah, tipe yang pertama ini refers to the present or future where the situation is real. Jadi merujuk kepada sesuatu yang terjadi sekarang atau mungkin di masa depan di mana situasi itu adalah situasi yang nyata. Refers to a possible condition and its probable result. Jadi kondisinya sangat mungkin terjadi dan juga conditional atau hasilnya juga mungkin terjadi. Nah, dalam kalimat ini, in these sentences, the if clause is in the simple present and the main clause is in the simple future. Jadi pakainya simple present, yang setengahnya, yang if-nya. Kemudian yang main clause-nya kita akan menggunakan simple future. Nah, untuk mengingatkan kalian sekali lagi, yang simple present itu sudah tadi disebutkan subjek, ini subjek ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. The main clause itu simple future, biasanya subjek ditambah dengan will, atau mungkin can, atau mungkin may, atau mungkin might, ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Ini simple present dengan simple future. Jadi kalau ini terjadi, maka hal itu akan terjadi. Misalnya, if you don't worry, you will miss the train. If it rains today, you will get wet. Jadi yang pertama itu, if you don't worry, you will miss the train. Kalau Anda tidak merasa khawatir, jadi berlengah-lengah diri, kemungkinan kamu akan ketinggalan kereta. Kemungkinan terjadi. Jadi kalau dalam situasi di sebuah kota misalnya, trainnya itu selalu on time, kalau Anda tidak merasa worry, ya, anggap-anggap enteng, keretanya bisa lewat. If it rains today, you will get wet. Ya, misalnya di sebuah pagi, saya lihat mendung cuacanya, kemudian saya mengatakan, if it rains today, kalau seandainya hujan hari ini, kamu akan basah. Nah, ini ada beberapa contoh tambahan. Misalnya, if the taxi doesn't come soon, I'll drive you myself. Jadi, dalam suatu situasi, misalnya, kalau misalnya saya sedang bersama dengan teman, sedang menunggu taksi misalnya, kalau taksinya nak datang, oke deh, saya anterin sendiri. Gitu, misalnya situasinya. If he gets a job in Bitung, he will have to get up early. It's a long drive. Misalnya teman saya sedang melamar pekerjaan di Bitung dan tinggal di Manado misalnya, maka saya mengatakan ke orang, kalau teman saya itu mendapatkan pekerjaan di Bitung, if he gets a job in Bitung, he will have to get up early. It's a long drive. Jadi perhatikan kalimat ini, he gets ini adalah present, he ditambah kata kerja bentuk pertama. Kemudian ini, he will have to get up early. Jadi dia pakai will, kemudian have to get up ini adalah kata kerja bentuk pertama. Misalnya contoh ketiga, if Wayan rings, I might ask him to come over for dinner. Jadi jika Wayan menelepon, ya saya mungkin akan memintanya datang untuk
makan malam. Jadi if Wayan rings ini adalah sebuah kalimat present, Wayan, subjek, ditambah rings, ini kata kerja bentuk pertama. Kemudian I might ask. Jadi might itu kan tadi dikatakan ada will, bisa can. Ini pakai might ask. Ask ini kata kerja bentuk pertama. Jadi ya, itu penggunaan dari type conditional one. Nah, saya ingin Anda menambahkan kalimat berikutnya. Kalimat ini nanti ditaruh di komentar. If you go to Bali, bla bla bla. Ya, contohnya misalnya if you go to Bali, you will see thousands of Balinese temples misalnya. Nah, terserah kalian mau sambung seperti apa, silakan. Kemudian yang selanjutnya, conditional type 2. Nah, type 2 refers to a time that is now or anytime and a situation that is unreal. Jadi merujuk ke waktu sekarang sebetulnya, tapi kemudian tidak real atau tidak nyata. Atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi. These sentences are not based on fact. Tidak didasarkan kepada fakta. Refers to a hypothetical condition and its probable result. Jadi sifatnya, kondisinya itu adalah hypothetical. Jadi cuma mengandai-andaikan saja, bukan sesuatu yang secara real akan terjadi. The if clause uses simple past and the main clause uses a past future. Coba perhatikan di sini, waktu yang digunakan adalah now. Jadi dia merujuk kepada waktu sekarang, now. Tetapi kemudian kalimatnya menggunakan simple past. Nah, ini keunikan dari conditional sentences. Waktunya now, tapi kemudian dia menggunakan simple past. Main clause-nya menggunakan past future. Padahal bicaranya soal sekarang, tapi bicara soal past future. Kita lihat, ini refresh once again. Simple past itu subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Misalnya, saya menulis, I wrote dari kata write. Write, wrote, written. The main clause uses the past future, subject tambah would, tambah could, tambah verb one. Nah, would, could ini hanya sebagian saja. Bisa saja yang lain-lainnya. Might, bisa, dan lain sebagainya. Ini beberapa penjelasan. Jadi if clause-nya, if tanpa simple past, yang tadi subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Kemudian main clause-nya itu pakai model verb with future in the past meaning. Jadi bicara soal future tapi meaning-nya di dalam bentuk past. Misalnya pakai should, would, might, could. I would come. I would kan seharusnya kalau bermakna future itu I will come, tapi pakainya would. Would itu bermakna lampau. Contohnya, if you went to bed earlier, you would not be so tired. Kalau kamu tidur lebih awal, kamu tidak akan kelelahan. Ini pakai kata when, tapi tidak bicara soal waktu yang lampau, tapi bicara soal sekarang. Jadi kondisinya sekarang, if clause ini, misalnya saya menasehati adik saya mengatakan seandainya kamu tidur lebih awal, kamu tidak akan kelelahan. Faktanya, sekarang ini dia tidur lat. Maka hipotetikalnya, kemungkinannya dia akan lelah. Nah, maka saya mengatakan if you went to bed earlier, you wouldn't be so tired. If it rain, you would get wet. Nah, misalnya situasi sekarang. Sekarang ini tidak hujan.
kemudian tentu kamu tidak akan basah. Maka saya hanya berandai saja. If it rain, kalau seandainya hujan, kamu akan basah. Jadi hujannya tidak ada, hanya berandai-andai saja, kemudian kamu akan basah. Nah, kalau berandai-andai saja, kemudian menceritakan sesuatu yang terjadi sekarang, maka kata kerja itu kita menggunakan kata kerja bentuk lampau. Dalam hari ini adalah rain. Oke. If I spoke Italian, I would be working in Italy. Saya tidak bicara bahasa Itali, saya tidak akan kerja di Itali. Maka saya mengatakan seandainya saja saya fasih berbahasa Itali, maka saya akan bekerja di Itali. Jadi saya mengatakan if I spoke Italian, ini perhatikan saya bicara soal sekarang tapi pakai kata spoke, bentuk lampau. Seharusnya pakai speak kalau sekarang. If I spoke Italian, I would be working in Italy. Seharusnya kalau sekarang, kalau itu sekarang ini bukan pakai I would, tapi saya pakai I will work in Italy. Ini contohnya ya. Ini contoh lebih lagi. If people complain, things would change. If people complain, seandainya orang-orang itu melakukan komplain, maka beberapa hal akan mengalami perubahan. Faktanya, people don't complain at the moment. Jadi sekarang ini orang-orang tidak komplain. Misalnya ada banyak sampah di sana-sini misalnya, kemudian kita tidak komplain, kita diam aja. Maka kalau saya mengandaikan, saya mengatakan if people complain, things would change. Seandainya saja orang komplain, maka keadaan akan berubah. If you ask her nicely, she would say yes, I'm sure. Nah, ini hanya berandai. Jadi, teman saya yang bicara di depan saya mengatakan, dia sih sebenarnya misalnya seorang cowok yang suka ke gadis itu misalnya. Dia tidak pernah nanya ke dia, jadi tidak tahu akan mengatakan ya atau tidak. Maka saya mengatakan, if you ask her nicely, she would say yes, I'm sure. Jadi jika kamu memintanya dengan baik-baik, dengan manis, she would say yes, I'm sure. Jadi ini bicara soal situasi sekarang, tapi pakai kata kerja bentuk lampau. Ini juga pakai would say yes, pakai kata would. Berikut, if you decided to take the exam, you would have to register by 30 October. Jadi, kalau seandainya kamu memutuskan untuk mengambil ujian, maka sudah harus mendaftar paling lambat tanggal 30 Oktober. Ya, ini hanya pengandaian, tapi dia sebetulnya tidak memutuskan untuk mengambil ujian. Saya hanya mengatakan seandainya saja kamu decided to take the exam, you would have registered by 30 October. Oke, ini coba diteruskan. If I were the president, bla 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 bla. Biasanya contohnya, if I were the president, seandainya saja saya seorang presiden, saya akan ngapain? Gitu. Misalnya, if I were the president, I would say people, if I were the president, I would recommend students to go to school, misalnya. Oke, selanjutnya yang terakhir, type 3. Nah, kalau type 3, kalau type 2 tadi merujuk ke situasi sekarang. Kalau 3 itu memang betul-betul merujuk ke if yang past, bentuk lampau. Jadi, in the past and a situation that is contrary to reality. Jadi merujuk ke waktu lampau dan juga situasi yang bertentangan dengan kenyataan. The fact they are based on are the opposite of what is expressed. Jadi fakta-fakta yang digunakan sebagai dasar itu bertentangan dengan apa yang diungkapkan. Refers to an unreal past condition and its probable past result.
Jadi menunjukkan kepada kondisi masa lampau yang tidak real, yang tidak sebenarnya, yang bertentangan dengan kenyataan. The if clause uses the past perfect and the main clauses uses modal verb with future in the past meaning. Jadi tetap pakai future, pakai kata would, tetapi maknanya adalah makna yang lampau. Oke. Tadi if clause katanya menggunakan past perfect. Past perfect saya mengingatkan subject ditambah dengan had, ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Jadi had tambah kata kerja bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari menulis write, wrote, written. Jadi kalau saya mengatakan saya sudah menulis, berarti I had written. Nah, the main clause itu pakai kata kerja dengan ini, dengan future in the past meaning. Jadi should atau would atau might atau could ditambah lagi dengan kata have ditambah kata kerja bentuk ketiga. Ya, bentuknya ed form. Ed form itu ya pada umumnya kata kerja yang berakhiran dengan ed. Ya, jadi ingat kalau tadi pakai would langsung pakai kata kerja bentuk pertama, tapi yang ini yang type 3 itu sesudah kata would atau should atau might ditambahi dengan kata have. Nah, biasanya di dalam bahasa Inggris setelah kata have itu biasa selalu dalam bentuk kata kerja bentuk ketiga. Ini contohnya. If you had studied harder, you would have passed the exam. Atau saya baca pelan, if you had studied harder, you would have passed the exam. Seandainya kamu belajar lebih keras, kamu akan lulus ujian. Misalnya KKM kita 75 waktu mid semester yang lalu, kamu kenyataannya belajarnya itu ya tidak terlalu serius gitu, cuma santai aja. Kemudian kamu tidak capai KKM, tidak pas. Maka saya akan mengatakan if you had studied harder, you would have passed the exam. Jadi seandainya saja waktu mid semester kemarin kamu belajar lebih keras, maka kamu akan lulus KKM gitu. Jadi sesuatu yang terjadi di waktu yang lampau, tetapi waktu lampaunya kita katakan dengan past perfect. Ciri khasnya itu pakai had ditambah dengan studied ini kata kerja bentuk ketiga. Kemudian yang ininya kita pakai would. Sesudah would kita tambahi dengan kata have, kemudian kata kerja bentuk ketiga would have passed. Pass ini kata kerja bentuk ketiga. Maka dia jadi if you'd studied harder, you would have passed the exam. Ini yang contoh yang berulang-ulang tadi. If it had rained, you would have gotten wet. Jadi, misalnya sore hari, kemudian pagi-paginya tetap panas, maka saya mengatakan if it had rained, you would have got wet. If I had accepted that promotion, I would have been working in Milan. Hampir sama. Ini contoh-contoh yang lainnya. If I'd played better, I would have won. Seandainya saya bermain lebih bagus, saya akan menang. Kenyataannya di waktu lampau yang sudah lewat, saya tidak bermain dengan baik sehingga saya tidak menang. Jadi ini hanya berandai saja di waktu lampau. If I played better, I would have won. Jadi perhatikan had ditambah dengan played kata kerja bentuk ketiga. Kemudian main clause-nya dipakai would. Sesudah would ingat pakai kata have, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Kalau mau di tulisan seperti ini, I would have won. Kalau mau di bentuk oral, biasanya orang sih bacanya bukan would have tapi would have won. Contoh kedua, it would have been easier if Josh had brought his own car. Ini ditukar ya. Jadi if clause-nya ditaruh di belakang apa-apa.
akan menjadi lebih enteng kalau Josh membawa mobilnya sendiri. Kenyataannya, Josh tidak membawa mobilnya, sehingga situasinya menjadi difficult. So the situation was difficult. Jadi ini bicara soal lampau semuanya. If the dog hadn't barked, we wouldn't have known there was someone in the garden. Jadi seandainya saja anjingnya tidak menggonggong, maka kita tidak akan ketahuan, kita tidak akan mengetahui kalau ada orang di taman. Jadi kenyataannya the dog bark, jadi anjingnya menggonggong, kemudian kita tahu ada orang di taman. Ini hanya berandai seandainya saja. Kalau anjingnya tidak menggonggong, kita tidak tahu kalau ada orang di taman. Kenyataannya bahwa anjingnya menggonggong, kemudian kita tahu ada orang. Jadi terbalik situasinya. Karena terbalik itu, maka kita sebutnya dengan unreal situation, tidak nyata. Oke, ini yang terakhir, coba ditambahkan. If I had known, seandainya saya tahu. Bicara soal lampau ya. Kira-kira sambungannya apa? Silahkan disambung sendiri. Oke, thank you so much. Kalau belum paham, nanti tolong bisa bertanya langsung di kolom chat di Microsoft Teams. Thank you. Mudah-mudahan tidak bertambah bingung, tapi bisa lebih paham.